Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan membahas satu materi berkaitan dengan bab eksponen. Ya. Jadi ini materi kelas 10 dari kurikulum Merdeka, pelajaran matematika. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah materi bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat di sini dibagi menjadi dua ya, yang akan dibahas. Yang pertama adalah pangkatnya berupa bilangan bulat. Yang kedua, pangkatnya berupa bilangan rasional alias pecahan. Nah, untuk bilangan pangkat bulat itu ada 3 jenisnya. Yang pertama pangkat bulat negatif, yang kedua pangkat bulat positif, dan yang ketiga adalah pangkatnya berupa angka 0. Kemudian untuk yang pangkat rasional hanya ada 2, pangkat negatif dan pangkat positif. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat definisi bilangan pangkat berikut. Oke ya, bilangan pangkat ini awalnya muncul ketika terjadi perkalian bilangan yang sama ya. Beberapa bilangan yang sama. Katakanlah di sini ada bilangan A dikali A dikali A sampai sebanyak n, maka ini dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi A pangkat n. Di mana A-nya ini adalah bilangan pokok atau basis ya, atau bilangan dasar juga boleh. Nah, kemudian A bisa berupa bilangan real, bisa variabel maupun berupa ekspresi aljabar. Ya, katakanlah 2x tambah 1 atau x kuadrat tambah 4 min 1 dan seterusnya. Sementara n di sini bertindak sebagai eksponen atau pangkat. Nah, dalam definisi ini n-nya itu merupakan bilangan asli. Oke, coba kita lihat beberapa contoh berikut. Ya. Oke, nyatakan dalam bentuk perkalian berulang dan itulah hasilnya dari ekspresi bilangan pangkat berikut. Yang pertama 4 pangkat 4. Nah, artinya akan kita kalikan bilangan 4 dengan 4 sebanyak 4 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 4 pangkat 4 sama dengan 256. Ya, 4 kali 4 16, 4 kali 4 19. Jadi 16 kali 16. 256. Nah, kemudian 1/3 pangkat 5. Nah, ini bisa dinyatakan dalam perkalian berulang 1/3 dikalikan 1/3 sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau kita kalikan bilangan pecahan yang sama ini, kita kalikan bagian pembilangnya, karena pembilangnya 1 semua, maka hasilnya pasti 1. Kemudian penyebutnya 3 kali 3 dikali sebanyak 5 kali, ini hasilnya adalah 243. Jadi hasil akhir dari 1/3 pangkat 5 adalah 1/243. Nah, kemudian min 5 pangkat 3. Ya, min 5 pangkat 3 itu adalah perkalian min 5 dengan min 5 sebanyak 3 kali. Nah, ini min ada sebanyak 3 kali. Perkalian sesama bilangan negatif ya dengan jumlah ganjil ya, itu hasilnya pastinya min ya. Jadi ini hasil ini pasti min karena ada sebanyak 3 ya tanda negatifnya. Nah, jadi hasilnya min. Min dari berapa? Dari 5 kali 5 kali 5 sedang 3 kali. Nah, 5 kali 5 25 dikali 5 lagi 125. Jadi minus 125. Nah, kemudian soal yang keempat adalah min setengah pangkat 6. Nah, ini sama aja kita mengalihkan min setengah ya dengan min setengah sebanyak 6 kali. Nah, ini kalau kita kalikan tandanya terlebih dahulu, minnya ada sebanyak 6. Ya, bilangan tanda negatifnya ada 6, maka kalau dikalikan hasilnya pasti positif. Ya, kemudian 1 kalau dikalikan sebanyak 6 kali, hasilnya tetap 1, kemudian 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali, hasilnya 64. Maka hasilnya 1/64. Nah, ini bilangan pangkat kita coba untuk menjabarkan dan cari hasilnya. Nah, sekarang kita balik. Ya, gimana kalau misalnya kita punya bilangan, nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan pangkat. Oke. Nyatakan dalam bentuk bilangan pangkat ya, 144. Nah, idenya itu bisa nanti dibuat found faktor prima ya. 144 ini bisa dibagi 2 adalah 72.
Jadi 2 bisa dibagi 2, hasilnya 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, nah, hasilnya 9. Ya, 9 tinggal dibagi 3 dan 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, 14 adalah perkalian angka 2 sebanyak 4 kali dan perkalian angka 3 sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita nyatakan dalam bilangan pangkat, sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, dengan cara yang sama nanti bisa juga ya kita buatkan ya diagram cabangnya 540 ini bagi 2 270 dibagi 2 270 itu 135. 135 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 ya 45. 45 dibagi 3 15, 15 bagi 3 5 ya. Jadi kalau seandainya dikalikan seperti ini, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 boleh ditulis angka satunya, boleh tidak ya. Jadi cukup 5 saja. Kemudian dengan cara yang sama 49.000 juga demikian ya, bisa dibuatkan perkalian angka-angka prima ya. Caranya sama seperti tadi, coba dibagi 2 ya, dibagi 2 atau boleh langsung 49 dikali 1000. Ya, dimana pas 9 ini 7 kali 7, 1000-nya ini 10 kali 10 kali 10. Dimana setiap 10 itu hasil perkalian 2 kali 5. Jadi kalau kita kalikan seperti ini. 2 kali 2 kali 2, 5 kali 5 kali 5, kali 7 kali 7. Nah, 2-nya ada sebanyak 3 kali, 5-nya ada 3 kali, 7-nya ada 2. Jadi kalau jadikan bilangan pangkat, 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 dikali 7 kuadrat. Nah, kemudian jika 21.829.500 ya, dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat A kali 3 pangkat B dikali 5 pangkat C dikali 7 pangkat D dikali 11 pangkat E, maka berapa nilai A tambah 2B tambah 3C tambah 4D tambah 5E. Oke, ya, dengan cara yang sama apabila bilangan ini kita jadikan perkalian bilangan-bilangan prima, maka nanti akan kita peroleh 2 kali 2, 3 kali 3 sebanyak 4 kali, 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, 7 kali 7 2 kali, dan dikali 11 ya, hanya sekali. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan pangkat, maka kita peroleh 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1. Ya, sehingga A-nya ini sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, nilai C-nya sama dengan 3, nilai D sama dengan 2, dan nilai E sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan ya, hasil yang diinginkan dari ekspresi ini, A tambah 2B tambah 3C tambah 4D tambah 5E ini sama dengan 2 dikali 2 kali 4 ya, karena B-nya 4, tambah 3C, C-nya 3, tambah 4D, D-nya 2, dan ditambah 5E, E-nya 1. Nah, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 32. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Oke, contoh soal ini nanti banyak sekali akan kita jumpai, terutama di materi suku banyak atau polinomial ya. Atau bisa jadi nanti bentuk persamaan kuadrat ya, di persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat kalau bentuknya kuadrat. Nah, di sini kita punya suku banyak derajat 3, 2x pangkat 3, min 4x kuadrat tambah 5x min 13. Berapa nilainya untuk x sama dengan 3? Oke, jadi cara mengerjakannya tinggal kita ganti saja atau kita substitusi. Kalau bahasa matematikanya, kita substitusi x-nya dengan angka 3. Jadi setiap x yang ada di sini ganti dengan angka 3. Maka kita dapati bentuknya menjadi yang tadi 2x pangkat 3 jadi 2 kali 3 pangkat 3. Nah, ini yang dipakankan 3 hanya 3 saja, 2-nya enggak. Ya. Dikurang 4x kuadrat, artinya min 4 dikali 3 pangkat 2. Tambah 5x jadi 5 kali 3 dikurang 13. Nah, ini kalau kita hitung, maka dapat 3 pangkat 3, 27. 3 kuadrat 9. 5 kali 3, 15. Nah, ini kalau kita hitung, 2 kali 27, 54. 4 kali 9, 36. 15 kurang 13, 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 20.
Nah, kemudian untuk soal berikutnya hampir sama ya dengan soal ini. Ya, oke, suku banyak derajat 5. Berapa nilai ekspresi ini? Untuk X sama dengan min 1. Ya, dengan cara yang sama, tinggal kita substitusikan setiap X yang ada di sini dengan angka min 1. Ya. Maka akan kita peroleh 8X pangkat 5 menjadi 8 kali min 1 pangkat 5. Min 3X pangkat 4, min 3 kali min 1 pangkat 4. 12X pangkat 3 jadi 12 kali min 1 pangkat 3 tambah 26X, X-nya min 1. Nah, ini kalau kita hitung, ya yang dipangkatkan di sini ingat hanya min 1 saja, 8-nya tidak. Ya, jadi kita punya 8 dikali min 1 pangkat 5 min 1, min 1 pangkat 4 plus 1, min 1 pangkat 3 min 1, 26 kali min 1 jadi minus 26. Nah, ini kalau kita kalikan jadi min 8, min 3, min 12, min 26. Ya, tinggal kita jumlahkan, ya hasilnya sama dengan minus 49. Oke, kita ke soal terakhir untuk video ini. Oke, kita misalkan ada pernyataan dalam variabel X ya, yang diikuti dengan simbol garis tegap A sampai B. Nah, ini mempunyai arti nilainya sama dengan nilai pernyataan B dikurangi nilai pernyataan A. Ingat, B dikurangi A, atas kurang bawah ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya X kuadrat min 5X ya. Di mana X-nya dari 1 sampai 2. Itu artinya kita akan ganti atau kita akan substitusi nilai X ketika sama dengan 2 dikurang ketika X-nya diganti 1 gitu ya. Nah, kalau X-nya diganti 2, maka kita peroleh 2 kuadrat min 5 kali 2. Ya, X-nya diganti 2. Dikurang, ya selalu dikurang oleh X-nya yang bawah ini. Ya, 1. Jadi yang tadi X kuadrat min 5X menjadi 1 kuadrat min 5 kali 1. Nah, sampai sini tinggal kita hitung. Ya, 2 kuadrat 4, 5 kali 2, 10. Dikurang 1 kuadrat 1, 5 kali 1, 5. Ya, 4 kurang 10 adalah min 6. 1 kurang 5 adalah min 4. Jadi min 6 dikurang min 4. Nah, min dari min 4 berarti kan plus 4. Jadi min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Ya, jadi ekspresi ini sama dengan min 2. Nah, sekarang kita coba ya, berapa nilai ini? Ya, nilai ekspresi ini di mana X-nya dari min 1 sampai 1. Ya, dari min 1 sampai 1. Jadi kita baca yang atas dulu nanti. Ketika X-nya sama dengan 1 dikurang ketika X sama dengan min 1. Oke, kita jawab langsung ya. Nah, jadi langkah pertama kita ganti X-nya dengan 1, nanti dikurang ketika X-nya diganti dengan min 1. Maka dapatlah seperti ini ekspresinya. Ketika X-nya 1 dikurang ketika X-nya sama dengan min 1. Kemudian tinggal kita hitung, ya 1 pangkat 3, 1, 1 kuadrat 1. Min 5 kali 1, min 5. Kemudian min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 1 pangkat 2 adalah 1. Min 5 kali min 1 plus 5. Nah, ini kalau kita hitung 2 tambah 3 kurang 5. Kemudian di sini min 2 tambah 3 tambah 5. 2 tambah 3 kurang 5, 0. Min 2 tambah 8, ya sama dengan 6. Jadi 0 dikurang 6. Maka dapatlah hasilnya adalah min 6. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi bilangan pangkat untuk video yang pertama. Oke, nantikan video yang kedua, nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Tentunya tetap di channel Matematika Teladan. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.